Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran Kurdis. Kali ini di pelajaran Al-Quran Hadis kita akan menerangkan atau kita akan membahas tentang Quran surat Al-Zalzalah. Nah, kemarin kan Ibu sudah menerangkan tentang Quran surat Al-Humazah, kemudian surat At-Takasur, dan sekarang adalah Quran surat Al-Zalzalah. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, Ibu akan menerangkan tentang sekilas surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini termasuk surah yang ke-99 dalam Al-Quran. Kita tahu kalau semuanya itu ada 114 surah. Jadi surah Az-Zalzalah merupakan surah yang ke-99 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, arti Az-Zalzalah itu sendiri adalah guncangan yang hebat atau yang sangat dahsyat. Guncangan ya artinya itu. Kemudian ayatnya terdiri dari 8 ayat. Nah, kalau surat Az-Zalzalah ini tidak seperti surat Al-Humazah atau At-Takasur yang turun di kota Mekah. Tapi surat Az-Zalzalah ini termasuk ke dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang turun di kota Madinah. Karena turunnya itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Slide selanjutnya, kalian lihat ini adalah ayat-ayat dari surah Al-Zalzalah. Semuanya terdiri dari 8 ayat. Mari kita dengarkan ya baik-baik supaya kita bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selanjutnya adalah terjemah perkata dari surah Al-Zalzalah. Ibu akan membacakannya ya. Kalian simak baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di ayat yang pertama, idza apabila zulzilatil ardu bumi diguncangkan, zilzalaha dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu dan bumi telah mengeluarkan apa yang dikeluarkan oleh bumi, athqalaha beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ketiga, wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu dan manusia bertanya, malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada ayat keempat, yauma idzin pada hari itu, tuhadditsu bumi menyampaikan akhbaraha beritanya. Slide selanjutnya di ayat kelima,
Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu, auha, telah memerintahkan yang demikian itu, laha, padanya. Jadi Allah memerintahkan itu kepada bumi untuk mengeluarkan segala isinya. Yauma idi yasdurun nasu ashtatan. Pada ayat ke-6, yauma idin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia keluar dari kuburnya. Ashtatan, dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, semua perbuatannya. Ayat ke-7, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, seberat zarah, atau kalau orang dulu bilang seberat biji sawi ya. Tapi kalau misalnya partikel yang terkecil itu kan, kalau untuk zaman sekarang itu adalah atom atau string ya. Tapi karena dulu menurut orang-orang bahwa biji sawi itu paling kecil, maka mereka mengartikannya atau memaknainya sebesar biji sawi. Khairan yarah, kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, barang siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, gitu, maka pasti dia akan melihat balasan dari kebaikannya itu. Kemudian sebaliknya, wa may ya'mal mithqala, pada ayat ke-8, barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, seberat zarah, syarran yarah, suatu kejahatan, maka dia akan melihat balasannya. Jadi baik amal buruk atau amal baik, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti kelak akan mendapatkan balasannya di mana? Di yaumul hisab, kelak di akhirat. Selanjutnya adalah terjemahan secara keseluruhan ya. Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Nah, pada hari itu, ketika ini menceritakan kejadian pada hari kiamat, ketika Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan segala isinya, sesuatu yang terjadi pada bumi yang sebelumnya belum pernah terjadi, sehingga manusia kaget. Jadi bukan gempa seperti biasanya yang kita rasakan, bahkan diceritakan lebih dahsyat dari gempa gitu kan, sehingga bumi mengeluarkan segala isinya. Makanya tidak heran kalau manusia berkata, mengapa bumi menjadi begini, apa yang terjadi pada bumi gitu. Nah, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Nah, setelah bumi hancur, maka pada hari itu maka kuburan-kuburan itu atau manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Karena di sini dikatakan supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, mau amal buruk atau mau amal baik, mau amal buruk, mau amal baik sekecil apapun, Allah tahu gitu. Dan kelak kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita pernah lakukan di dunia, baik amal buruk atau amal baik. Kemudian di slide selanjutnya kalian bisa membaca tulisannya, yaitu kandungan surah dari surat Al-Zalzalah. Seperti yang tadi Ibu ceritakan, bahwa surat Al-Zalzalah menceritakan kejadian pada hari kiamat. Begitu sangat dahsyatnya kejadian pada hari kiamat gitu ya. Yang pertama, akan terjadi gempa yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi gempa sebelumnya seperti itu di bumi.
Nah, kalau gempa-gempa yang sekarang yang sering kita rasakan ini tidak ada apa-apanya, ya. Nanti di yaumul akhir, ketika kiamat sudah terjadi, maka gempa itu akan lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan sekarang. Sehingga tidak heran ketika itu manusia berkata, ada apa ini? Kenapa begini? Kenapa bumi seperti ini? Karena sebelumnya belum pernah terjadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, bumi mengeluarkan segala isinya sehingga manusia menjadi kebingungan yang luar biasa. Mereka sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Digambarkan ada anak yang terpisah dengan kedua orang tua, sanak saudara, dan teman-temannya. Jadi pada hari itu ketika terjadi hal yang seperti itu, kejadian yang sangat mengerikan dan dahsyat itu, manusia masing-masing mereka menyelamatkan diri masing-masing, jadi mereka hanya ingin diri mereka selamat tanpa memikirkan orang tua atau sanak saudara, sehingga dikatakan bahwa anak terpisah dari orang tua, sanak saudara, dan teman-temannya. Karena pada hari itu manusia sibuk mengurus dirinya sendiri. Yang dipikirkan oleh mereka itu bagaimana supaya mereka selamat. Nah itu. Kemudian yang ketiga, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang putih bercahaya mukanya dan ada pula yang hitam. Jadi macam-macam ya keadaan mereka setelah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi orang-orang yang sudah meninggal nanti kelak ketika hari kiamat, maka mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Termasuk kita juga. Kalau misalnya kita sudah meninggal, kelak ketika hari kiamat, kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah, gitu kan, sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita senantiasa berbuat amal kebaikan, maka insya Allah wajah kita ini akan bercahaya, putih berseri bercahaya. Beda kalau misalnya banyak sekali hal buruk yang sering kita lakukan, maka wajah kita akan hitam ya, tidak bercahaya sedikit pun. Jadi nanti bakal dikenali mana yang taat dan mana yang tidak taat. Kemudian yang keempat adalah yaumul hisab. Nah, setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dibawa ke yaumul hisab, yaitu hari penghitungan amal baik dan amal buruk. Jadi, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan senantiasa membalasnya. Begitu pula, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah pun pasti akan membalasnya. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal yang buruk, sekalipun hal buruk itu sangat kecil, sangat sepele. Jangan pernah menyepelekan keburukan. Karena apa? Karena pasti akan mendapatkan balasannya ya. Jadi senantiasalah kita selalu mengerjakan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Sekalipun misalnya ketika kita ingin bersedekah, kita nggak punya uang misalnya, cuma ada uang 1.000, nggak apa-apa. Sedekahkan saja, karena sekecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, kurang lebih seperti itu ya isi kandungan dari surat Al-Zalzalah. Semoga kalian bisa paham ya dengan penerangan yang penerangan dari ibu gitu ya. Semoga kalian bisa memahami isinya dan kalian bisa mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tugas menyebutkan contoh perbuatan baik dan buruk. Nah, banyak sekali kan contoh perbuatan baik dan buruk yang bisa kita lihat di sekitar kita, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun dimanapun itu. Nah, dan ibu percaya anak-anakku yang soleh dan soleha pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kalian. Nah, makanya ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan 3 perbuatan baik dan 3 perbuatan buruk. Kalian tulis di buku tulis PAI, kemudian fotokan dan kirim fotonya japri ke ibu ya. Ibu tunggu tugasnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah pembahasan kita di materi Al-Quran hadis kali ini. Nah, semoga Ibu berharap kalian bisa memahaminya ya. Dan pesan dari Ibu untuk materi kali ini adalah senantiasalah kita berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Dan jangan pernah sekali-kali kita berbuat keburukan walaupun itu cuma sepele. Dari Ibu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.